Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Atika Faidiansyah dari SGD 5 Modul Kegawat Daulatan FK Unisola Angkatan 2018. Di sini saya akan membuat video narasi terkait kasus seorang laki-laki berusia 52 tahun yang dibawa ke IGD RS oleh saudaranya akibat kecelakaan lalu lintas. Pada saat kejadian, korban tidak memakai helm. Pada pemeriksaan didapatkan tidak ada gerakan dan dari mulut serta hidung keluar darah. Kemudian terdengar suara gurgling dan juga snoring dari jalan nafas. Baik, di sini saya akan melakukan pengelolaan dari jalan nafas datar dan juga pengelolaan jalan nafas lanjut. Yang pertama saya lakukan adalah memastikan keselamatan diri sendiri sebelum memastikan keselamatan dari pasien dan juga keselamatan dari lingkungan. Yang pertama saya lakukan adalah karena ini di IGD, saya memakai dari APD. Kemudian saya melakukan look atau melihat. Sebagai dokter IGD, saya akan mengecek kesadaran dari pasien dengan menggunakan AVPU score. Yang pertama adalah alert dan awake, di mana kita lihat dari pasiennya apakah dia sadar atau tidak, dan kemudian kita bisa bertanyakan kalau misalnya sadar di mana ini dan kapan ini atau berapa tanggalnya. Pasien yang sadar tidak akan memiliki gangguan orientasi waktu dan tepat. Kemudian untuk V-nya adalah verbal. Untuk verbal kita bisa melakukan tes verbal seperti dipanggil namanya, tapi kalau ada pasiennya penurunan kesadaran seperti itu dipanggil namanya masih merespon. Kemudian pain itu pasien hanya merespon pada nyeri. Jadi kita bisa menekan di tulang sternum atau di tulang breastbone dari pasien. Di situ kalau misalnya pasien merasakan nyeri kemudian dia merespon, itu berarti pasien masih sadar tapi hanya dengan rasa nyeri. Kemudian yang terakhir adalah unconscious atau pasien tidak sadar sama sekali. Kemudian saya juga pada look ini saya akan melihat apakah pasien itu di situ ada sianosis atau nafas supin hidung atau retraksi otot intrakostal seperti itu. Kemudian saya akan memasang pulse oximetry untuk menilai bagaimana saturasi oksigen dari pasien. Di skenario didapatkan pulse oximetry pemasangan pertama didapatkan 90%. Kemudian saya lakukan listen. Untuk listening di sini saya akan mendengarkan apakah ada suara-suara tambahan seperti snoring, gargling, hoarseness, kemudian atau afoni. Pada skenario didapatkan gargling dan juga snoring. Untuk gargling dan snoring sendiri kemungkinan diakibatkan oleh adanya suatu cairan seperti mungkin lendir atau darah untuk yang gargling di bagian orofaring dari pasien. Kemudian kalau misalnya snoring sendiri kemungkinan ada sumbatan di bagian faring, misalnya karena ada lidah jatuh atau lidahnya pasien itu jatuh ke belakang. Kemudian feel, untuk feel itu yang saya lakukan adalah merasakan adanya hembusan udara melalui mulut dari hidung pasien. Kemudian bagaimana posisi trakea pada pasien, terutama pada pasien trauma. Ini termasuk pasien trauma karena pasien baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas. Kemudian saya cek apakah ada gravitasi. Kemudian karena di sini ada gargling itu tadi, adanya darah di saluran nafas, saya akan melakukan suction hingga bersih. Kemudian saya akan melakukan pengelolaan jalan nafas dasar. Pada pengelolaan jalan nafas dasar, pertama saya lakukan adalah melakukan manuver triple airway manuver, yaitu health tilt, chin lift, dan juga jaw thrust. Dan juga karena ini kecelakaan, kita curiga adanya trauma pada cervical spine, maka kita lakukan protection dari C-spine yang meliputi manual inline stabilization ataupun pemasangan dari cervical collar. Kemudian jika pasien sadar, saya akan melakukan langkah selanjutnya yaitu pemasangan NPA. Kecuali kalau misalnya ada fraktur di bagian wajah, itu tidak dilakukan NPA karena merupakan kontraindikasi. Kemudian kalau misalnya pasien tidak sadar, kita bisa melakukan OPA atau OPA. Untuk pemasangan OPA sendiri, itu tentu saja melalui mulut dengan cara mungkin bisa opanya itu dengan menggunakan bantuan tang spatel, itu lidahnya bisa ditekan ke bawah dulu, kemudian langsung dimasukkan opanya menurut anatomis dari mulut, yaitu dengan tidak kebalik. Kemudian saya akan melakukan evaluasi ulang dari O2-nya, SpO2. Pada skenario ditemukan evaluasi ulang SpO2 didapatkan ada penurunan menjadi 89%. Karena ada penurunan, saya akan melepas dari OPA dan juga melakukan pengelolaan jalan napas lanjut dengan definitive airway menggunakan ETT atau menggunakan endothoracal tube dengan bantuan alat laryngoskopi. Dan dengan tetap mempertahankan inline stabilization karena tadi ada curiga dari trauma C-spine. Setelah itu nanti saya akan
Setelah ETT-nya itu masuk dari ke trakea, kan kita menggunakan laringoskopi itu tadi. Kita lihat di trakeanya, kita masukkan dulu untuk blade-nya, kemudian kita lihat trakeanya, baru nanti kita masukkan dari ETT-nya. Tidak boleh masukkan ETT secara blind. Ketika sudah masuk dari ETT-nya, mungkin kita lanjutkan sampai ke angka 20, kemudian kita bisa dengarkan, cek apakah ETT itu sudah masuk ke bronkus dan juga tidak masuk ke salah satu bronkus saja, tapi juga memberikan udara ke dua belah bronkus dengan cara menggunakan auskultasi dengan stetoskop di kedua bagian dada, yaitu di kedua bagian dada dan juga di esofagus. Untuk di esofagus harusnya tidak terdengar suara tidak dengar suara udara, tapi yang di bronkus atau di kedua belah bagian dada yang merupakan tempat dari paru-paru harusnya terdengar suara napas yang sama keras antara kedua sisinya. Kemudian setelah sudah kita yakin kalau itu masuk, kalau misalnya itu terlalu masuk ke salah satu sisi, kita bisa tarik perlahan-lahan sampai dengan suaranya itu didapat di kedua belah sisinya. Kemudian kita bisa gunakan plaster untuk memfiksasi dari ETT-nya itu pada dua sisi secara melingkar. Kemudian setelah itu kita pasang opal lagi untuk mencegah tergigitnya dari ETT. Kemudian setelah itu kita bisa pastikan dari airway-nya sudah clear. Kemudian kita bisa lanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu mengenai circulation, disability, dan juga exposure. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.